500 juta won atau senilai 5,9 miliar rupiah itu, Jongwan ini terlihat tersesat di dalam hutan yang penuh dengan kegelapan. I just can't get enough. Annyeonghaseyo 친구들, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya. Nah, buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang teori dan juga fakta-fakta menarik dari comebacknya Treasure dengan Jigjin. But wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikutlah pembahasan selengkapnya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang teori dari Treasure yang Jigjin, di sini aku akan ngajakin kalian dulu untuk ngebedah fakta-fakta menarik mengenai comeback terbaru dari Treasure. Oke, untuk fakta yang pertama adalah tentang budget. Budget untuk pembuatan MV-nya kalian tahu nggak? Itu hampir mencapai 6 miliar rupiah. Wah, debak ya. YG Entertainment memang berinvestasi besar untuk comeback terbaru dari Treasure ini. Jadi seperti informasi yang telah aku dapatkan untuk comeback Treasure kali ini, YG Entertainment mengeluarkan biaya yang tak main-main. Mereka mengungkap telah menginvestasikan 500 juta won atau senilai 5,9 miliar rupiah untuk video musik Jigjin. Menurut keterangan manajemen, nominal tersebut biasanya dikeluarkan untuk artis-artis dengan nama besar seperti Blackpink. Namun, YG berinvestasi besar dengan mengharapkan kesuksesan untuk comeback Treasure kali ini. Video musik Jigjin itu disutradarai oleh Lee Sang-yoon, yang mana Lee Sang-yoon ini dikenal sebagai mantan PD atau Production Director untuk Mnet yang kerap dipercaya bertanggung jawab untuk penampilan legendaris di ajang Mnet Asia Music Award. Hingga untuk video penampilan Lisa yang Drop Some Money itu juga diurus oleh Lee Sang-yoon. Wah, debak banget ya. Lee Sang-yoon juga kini diketahui bekerja untuk YG Entertainment sebagai produser. Nah, kedepannya manajemen menegaskan akan lebih banyak merilis konten-konten berkualitas untuk artis-artis mereka. Adapun untuk YG Entertainment mengatakan, karena jumlah artis di agensi kami dan konten yang mereka hasilkan terus bertambah, kami memutuskan harus membuat sistem yang lebih cepat dan juga efisien. Selain terus bekerja sama dengan sejumlah sutradara papan atas di luar agensi, kami juga berencana untuk terus meningkatkan keragaman proyek kami melalui sistem produksi konten internal. Untuk video musik Jigjin, agar sesuai dengan lirik lagu yang membangkitkan naluri untuk berlari maju ke depan, kami mengarahkan supercar senilai ratusan juta won. Kami juga berencana terus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas video musik kami. Jadi dari hal ini dapat kita tahu kenapa untuk comeback Treasure kali ini itu mengeluarkan budget yang gak main-main. Itu dikarenakan mereka di sini menggunakan yang namanya supercar. Jadi supercarnya itu pasti mahal banget guys. Dan selain itu ada juga beberapa fakta menarik mengenai comeback Treasure kali ini. Oke, untuk fakta yang berikutnya, ternyata untuk mini album pertama dari Treasure yang bertajuk The Second Step Chapter 1 itu masih menjadi bagian dari album The First Step. Jadi ini juga masih memiliki cerita yang berkaitan gitu loh guys, antara video music dari Treasure yang sebelum-sebelumnya. Next, mini album The Second Step Chapter 1 itu akan menjadi project comeback perdana bagi Treasure di tahun 2022. Oke, ini menandai comeback pertama mereka sejak tahun lalu. Lalu untuk fakta yang berikutnya adalah The Second Step Chapter 1 juga akan punya 6 lagu dalamnya. Dan untuk 6 lagunya adalah Jigjin, lalu ada juga You, Darari, It's Okay, dan juga BFF aka Best Friend Forever. Dan ada juga lagu yang bertajuk Gonna Be Fine. Next, para member Treasure juga katanya turut terlibat langsung dalam proses pembuatan lagu di mini album The Second Step Chapter 1. Wah, debak ya. Untuk penulisan lirik dari lagu utama Jigjin itu melibatkan langsung 3 member Treasure, yakni Hyunsuk, Yoshi, dan juga Haruto. Wah, debak ya. Dan lagu lainnya yang berjudul Darari itu punya lirik yang ditulis langsung oleh salah satu membernya, yaitu Yedam. Dan selain itu ada juga hal yang lebih debak lagi. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Treasure itu telah mencetak rekor pribadi baru dalam penjualan album hari pertama. Wah, debak. Jadi pada tanggal 15 Februari waktu Korea Selatan, penjualan hari pertama terakhir untuk mini album pertama Treasure yang paling ditunggu-tunggu, The Second Step Chapter 1, terakumulasi menjadi lebih dari 167.000 eksemplar di Hanteo. Dengan ini, The Second Step itu melampaui The First Step Chapter 1 yang terjual lebih dari 120.000 kopi di hari pertama, sebagai penjualan album hari pertama grup dengan penjualan tertinggi sejak debut mereka. Selain itu, boy group ini juga telah menjual lebih dari 1 juta kopi dengan semua album mereka di Hanteo. Wah, congratulations untuk Treasure ini, jumlahnya nggak main-main ya, meningkat 50 ribuan
dibandingkan dengan comeback mereka sebelumnya. Sekali lagi congratulations. Dan juga setelah membahas tentang fakta-faktanya, sekarang kita akan ngebahas tentang makna lagu dan juga makna MP dari Treasure yang Jikjin. Oke, untuk pertama coba kita bedah dulu lirik lagunya seperti apa. Ntar kita simpulkan apa sih makna keseluruhan di akhir-akhir, oke? Oke, langsung aja kita baca. Dapat kalian juga baca bersama-sama. Kamu seperti Fata Morgana yang hampir dalam genggamanku. Oh, aku jadi gila setiap hari memikirkanmu. Aku kecanduan cintamu. Idih, bucin ya. Aku terbakar. Aku tidak bisa menghentikan hati yang membara ini jauh ke dalamnya. Aku ingin perlahan jatuh ke dalam dirimu. Wow, ini gombal banget ya. Ini kecanduan. Saya tidak bisa mendapatkan cukup. Maksudnya tidak mendapatkan cukup, mungkin gak puas kali ya. Gak puas dalam artian itu pengen lebih loh. Pengen lebih dari cewek ini. Mungkin dia itu pengen mendapatkan cintanya cewek ini. Itu yang diharapkan oleh member-member dari Treasure. Next, jangan mikir yang lain-lain loh guys, oke? Saya menyelam dan juga semua untuk Anda. Saya tidak bisa keluar dari atraksi ini. Kamu yang aku tunggu-tunggu. Semakin aku melihatmu, semakin cantik kamu. Wow. Kamu adalah matahari, jadi aku tidak bisa menyembunyikanmu. Bahkan jika aku kehilangan penglihatanku, langsung menemuimu. Gila-gila kata-katanya sih guys. Kata-katanya amazing banget, parah. Langsung ke kamu. Lurus langsung ke kamu. Yuk langsung ke kamu, aku gila cinta. Yang lain menyingkir dariku ya. Setengah lainnya muncul di timur. Aku jatuh ke dalam senyum yang mempesona. Aku berbeda dari mereka yang mudah tersesat. Sebuah langkah yang tidak akan salah. Jawabannya sudah diputuskan pada Anda. Aku tidak punya pilihan. Ada apa? Jalan lurus saja, tidak ada aturan, tidak ada panduan. Tambahkan bahan bakar ke emosiku. Gandakan untuk mesin hatiku. Pergi, prum. Oke, jadi dari lirik lagu yang satu ini, gak heran ya kalau di sini tuh mereka itu pakai mobil langsung. Jadi penggunaan mobil dalam MP ini itu menunjukkan tentang mereka yang kayak berapi-api untuk lurus ke depan mengejar cinta cewek tersebut. Iya nggak sih? Entar kalau aku salah mungkin atau nggak sependapat sama kalian, langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Seandainya kita itu nggak punya opini yang sama ya. Next, saya terbakar. Aku tidak bisa menghentikan hati yang membara ini jauh ke dalamnya. Aku ingin perlahan jatuh ke dalam dirimu. Ini kecanduan. Oke, udah kita baca yang ini. Next, kamu yang aku tunggu-tunggu. Semakin aku melihatmu, semakin cantik kamu. Udah juga. Tidak bisakah ada yang melihat kita? Kita di atas langit, hanya membangunkan insting. Alasan tidak penting. Kami akan naik, berteriak sampai ke ujung bumi. Pegang tanganku erat-erat, jangan berbalik. Wih, jangan berhenti, lihat saja ke depan dan juga buru-buru. Ayo pergi. Tidak akan berhenti, hanya melihat ke depan dan juga lurus. Ayo pergi, langsung ke kamu. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana lirik dari lagu yang Jikjin. Dari lirik tadi dapat kita simpulkan bahwa mereka itu pengen terus berjalan lurus ya, go straight, langsung ke orang yang mereka cintai. Super amazing ya lirik lagunya. Ini tuh kayak menceritakan tentang mereka yang emang lagi bucin di sini. Dan coba sekarang kita bedah bagaimana makna MP dari Treasure yang Jikjin. By the way, kalian tuh tahu nggak sih apa arti dari Jikjin? Enggak tahu ya? Oke, aku akan jelasin sedikit. Jikjin ini kalau diterjemahkan itu berarti go straight atau terus lurus. Lurusnya kemana? Lurusnya ke kalian. Lurusnya untuk mendapatkan cinta kalian. Kayak gitu loh guys maksudnya. Dan di sini di awal MP kita itu melihat bahwa Jeonghwan itu berada di sebuah tempat yang kosong. Hingga pada akhirnya nanti ada sebuah simbolisme pintu dan Jeonghwan akan masuk ke dalamnya. Pada akhirnya itu akan berada di tempat yang gelap dan juga terus berjalan. Jadi seolah-olah di bagian itu Jeonghwan ini terlihat tersesat di dalam hutan yang penuh dengan kegelapan. Dan nantinya dia itu akan terus berjalan lurus. Menurut aku ini juga kayak merupakan simbolisasi dari lirik yang mengatakan bahwa jika mereka seandainya buta gitu ya kan, tapi mereka itu akan langsung tahu di mana kalian gitu, karena kalian itu ibarat matahari buat mereka. Jadi dikarenakan kalian itu ibarat matahari, biasanya matahari itu kan akan ada gimana ya? Coba kalian tutup mata kalian, oke tutup. Dan coba kalian lihat lampu di depan kalian. Biasanya meskipun kita itu tidak bisa melihat exactly seperti apa itu lampu gitu ya kan, di saat kita tidak bisa melihat kayak ada cahaya gitu loh guys, cahaya yang akan nuntun kalian untuk terus berjalan ke depan. Kayaknya kalian itu tahu loh di mana sumber cahaya itu berasal. Ngerti nggak sih? Itu yang pengen disampaikan oleh Treasure dari lirik dan juga di bagiannya Jeonghwan. Udah mengerti di bagian itu? Next kita ke bagian yang berikutnya. Oke, untuk di sisi lain, di sini member-membernya juga akan berkendara, entah itu secara virtual seperti yang dilakukan oleh Hyunsuk ataupun di dunia nyata. Bahkan nih Cinggu di dalam koreografinya mereka juga membawakan koreografi seolah-olah berkendara. Jadi berkendara ataupun berjalan itu punya makna yang sama. Terus melangkah kemana? Menuju hati orang yang dicintai. Dan ini adalah hal yang kerap kali digunakan dalam MV untuk menceritakan tentang seseorang yang ingin menggapai cinta seseorang ataupun melangkah maju ke kehidupan yang berikutnya.
Bucinnya Trezor kali ini juga dapat dilihat di bagiannya Jungkyu ya. Nah di sini Jungkyu ini terdapat tulisan di tembok. Kalau nggak salah sih I am addicted to your love. Dan kita di sini akan masuk ke bagiannya Haruto. Di bagiannya Haruto juga dipenuhi oleh berbagai kata-kata yang sangat sayang banget jika di skip. Nah di bagiannya Haruto menunjukkan beberapa bucinnya mereka. Untuk kata pertama yang aku temui adalah love. Berikutnya I just can't get enough. Maybe ini tuh merujuk pada ketidakpuasan seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi. Jadi mereka itu pengen mendapatkan lebih, mereka itu pengen mendapatkan cinta dan juga menggenggam kalian kayak gitu. Berikutnya adalah lost in you, tersesat di kamu. Sama seperti di bagiannya Jonghwan pada awal-awal yang seolah-olah tersesat. Mungkin tersesat dari cintanya kamu juga ya, Ea. Berikutnya adalah kata addicted to you too much. Makin bucinnya guys. Jadi kesimpulan dari teorinya Jikjin ini tuh menceritakan bagaimana seorang pria yang bucin atau kecanduan cinta, namun orang tersebut seperti Fata Morgana. Tahu nggak sih Fata Morgana itu artinya apa? Fata Morgana ini adalah sesuatu yang semu, yaitu bayangan yang tampak seperti ada tapi sebenarnya nggak ada. Ngerti nggak? Itu yang disebut dengan Fata Morgana. Mereka itu pengen genggam tapi sesuatu yang digenggam ini nggak ada. Which mean para member dari Trezor di sini belum mendapatkan cinta dari seseorang yang mereka cintai. Itulah kenapa emosi dari member Trezor di sini tidak ceria. Oke, dikarenakan mereka juga belum bisa mendapatkan cinta dari orang tersebut. Ekspresi dari mereka di sini ya kayak gitu guys, seperti yang kalian lihat di MP. Coba deh bayangin kalian berada di posisi para member Trezor di saat kalian itu suka sama seseorang, tapi kalian itu nggak bisa mendapatkan orang tersebut. Apakah kalian dapat terus bahagia gitu? Ya pasti agak galau juga sih, galau dikarenakan kalian itu belum mendapatkan cinta mereka. Oke guys, itu adalah makna dari Trezor yang Jikjin. Jadi sekarang udah paham dong ya makna dari lagu dan juga MP-nya. Oke Cinggu, tadi kita sudah ngebahas tentang fakta dari comeback terbaru Trezor dan juga kita udah bedah teori dan juga makna MP-nya bersama-sama ya. Jadi sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.